Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Haidar Hamdi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang pengaplikasian persamaan diferensial linear orde 2. Nah, kan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang persamaan diferensial linear orde 2. Sekarang kita akan mencoba untuk mengaplikasikannya ke dalam sebuah rangkaian. Pasti teman-teman penasaran. Oke, langsung saja kita mulai untuk pengaplikasiannya. Nah, di sini kita memiliki sebuah rangkaian RL. Nah, rangkaian RL artinya adalah rangkaian yang tersusun atas resistor dan induktor. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di sini ada simbol E merupakan sumber AC, kemudian di sini ada switch, kemudian di sini ada R1 merupakan resistansi pertamanya, kemudian L1 merupakan induktansi pertama, L2 induktansi kedua, R2 untuk resistansi keduanya, dan yang terakhir ada resistansi ketiga. Nah, kemudian untuk setiap simbol memiliki nilai-nilainya masing-masing. Contohnya di sini ada R1 1 ohm, R2 6 ohm, R3 9 ohm, L1 0,5 mikrohenry atau 0,005 Henry. Kemudian di sini ada L2-nya yang bernilai 1 Henry. Dengan E sama dengan 100 untuk sumbernya. Nah, pertanyaannya adalah tentukanlah tegangan di R3 pada saat switch S ditutup pada keadaan awal dan arus yang mengalir 0. Oke, kita langsung saja untuk penyelesaiannya bagaimana. Nah, jadi pertama langkah awal yang akan kita lakukan adalah penyederhanaan persamaan. Penyederhanaan persamaan ini kita mengetahui bahwa di dalam rangkaian tadi memiliki dua loop. Ada loop pertama dan loop kedua. Nah, dari dua loop tersebut kita akan mencari persamaannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah memiliki untuk loop pertama yang di sebelah kiri. Nah, kalau teman-teman lupa bisa ngulang videonya di awal rangkaian tersebut. Yang di loop yang pertama di sebelah kiri, dia persamaannya akan menjadi seperti ini. I1 sama dengan R1 per L1 dikali I1 ditambah R2 per L1 dikali I1 minus R2 per L1 dikali I2 sama min E per L1 dikali I1. Ini persamaan pertama. Nah, kemudian ada loop yang kedua di sebelah kanan. Nah, untuk persamaan loop kedua seperti ini teman-teman bisa melihat I2 sama dengan minus R3 per L2 dikali I2 tambah R2 per L2 dikali I2 minus R2 per L2 dikali I1. Ini untuk persamaan kedua. Kemudian kita akan menyederhanakan dari kedua persamaan ini. Untuk persamaan pertama kita akan menyederhanakannya yaitu dengan cara menggabungkan. Yang ini kan terpisah, akan tapi sama-sama dikalikan oleh I1, maka digabungkan saja. Nah, kita mendapatkan persamaan seperti ini untuk persamaan pertama. Kemudian setelah itu kita substitusikan nilai yang telah kita ketahui tadi. Kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Nah, maka jadinya I1 sama dengan R1-nya bernilai 1, R2-nya bernilai 6 per L1-nya 0,0005 I dikali I1. Kemudian begitu pula untuk yang sebelahnya disubstitusikan juga nilainya sama. Nah, kemudian setelah kita operasikan maka kita akan mendapatkan hasil berupa I1 aksen. I1 aksen ini yang akan kita gunakan. Ini persamaannya, teman-teman bisa melihat. Nah, kemudian sekarang berikutnya adalah penyederhanaan untuk persamaan I2. Caranya sama. Nah, di sini kan karena dia sama-sama dikalikan oleh I2, maka digabungkan menjadi satu, kemudian disubstitusikan nilainya. Nah, maka kita mendapatkan persamaannya. Nah, berikutnya kita akan menggunakan metode matriks namanya. Jadi di sini kita buat terlebih dahulu matriks I1 I2, di mana I1 kita kelompokkan, dia ada 14.000, kemudian ada minus 12.000 dan kemudian dia memiliki sumbernya yaitu 200 volt. Nah, sedangkan untuk loop yang kedua I2 dia bernilai min 6, min 15, kemudian 0 karena tidak ada sumbernya. Nah, kemudian setelah itu barulah kita mencari lambdanya terlebih dahulu teman-teman.
mencari lambdanya, maka di sini akan 14.000 dikurangi oleh lambda, dan juga yang ini minus 15 dikurangi oleh lambda sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita kalikan silang. Kita kalikan silang, maka akan menjadi seperti ini teman-teman. Setelah itu tinggal kita kalikan. Nah, seperti ini, maka kita kalikan. Nah, alhasil kita akan mendapatkan nilainya yang ini ya, lambda kuadrat min 14.015 lambda min 138.000 sama dengan 0. Ini untuk persamaannya yang akan kita gunakan di metode matriksnya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan mencari roots akar. Nah, di sini saya sudah mencari roots akarnya. Nah, mungkin teman-teman tidak tahu kan bagaimana cara mencari roots akarnya. Nah, maka kita akan mencari terlebih dahulu bagaimana sih cara menemukan akar menggunakan Tony. Oke, kita langsung saja menuju ke caranya. Nah, sekarang kita mulai untuk bagaimana sih cara mencari akar atau roots. Nah, jadi kita bisa menggunakan bantuan daripada software Tony. Nah, tinggal kita tulis sebentar. Di sini ada import nampi as np, terus nilai a-nya yang tadi dari persamaan tadi ada berapa nilainya. Dari pertama ada 1, kemudian 14.015, kemudian ada 138.000. Nah, kemudian setelah itu tinggal kita hasil sama dengan np roots a, tinggal kita print hasilnya, maka kita akan menemukan hasil daripada akarnya. Nah, di sini ada dua, ada minus 1,4 dan ada minus 9,8. Nah, langsung saja kita kembali lagi untuk menyelesaikan penyelesaian yang tadi. Baik teman-teman, sekarang kita sudah kembali lagi untuk penyelesaian yang tadi ya. Jadi kita sampai sini tadi mencari roots akarnya. Nah, di sini kita sudah menemukan akarnya. Maka untuk lambda 1 dia bernilai minus 1,4 dan lambda 2 bernilai minus 9,8. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan metode matriks untuk mencari I1 dan I2-nya. Yang pertama kita akan menggunakan lambda 1 yang nilainya adalah minus 1,4. Nah, tinggal kita masukkan saja seperti ini, seperti rumus yang tadi untuk metode matriks. Nah, kemudian lambdanya dimasukkan atau disubstitusikan nilainya seperti ini, tinggal operasikan, maka akan menghasilkan 14.001,4 dan kemudian yang bawahnya menghasilkan minus 13,6. Nah, kemudian ini kita tinggal baris kali baris, kolom kali kolom. Jadi 14.001,4 ini bakal dikalikan dengan I1 dan 12.000 minus 12.000 bakal dikalikan dengan I2. Maka akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, kemudian untuk mendapatkan I2-nya, maka kita akan memindah ruaskan terlebih dahulu. Kita pindah ruas. Setelah kita pindah ruas, 12.000-nya juga kita pindah ruas kembali. Maka I2-nya kita akan menemukan seperti ini. I2 sama dengan 14.001,4 per 12.000. I dikali I1. Kemudian bisa juga langsung saja kita sederhanakan, maka I2-nya sama dengan 1,16 dikali I1. Nah, sekarang kita menggunakan metode matriks yang sama mencari I1 dan I2 akan tapi dengan lambda yang berbeda. Sekarang kita menggunakan lambda yang 2 minus 9,8. Nah, di sini sama caranya, disubstitusikan kemudian dioperasikan. Nah, baris kali baris, kolom kali kolom jadi seperti ini. Nah, kemudian setelah itu tinggal dipindah ruas, maka kita mendapatkan I2-nya. Nilai I2-nya di sini kebetulan dia sama antara yang ini yang menggunakan lambda yang pertama dengan menggunakan lambda yang kedua, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, tinggal langkah yang terakhir. Langkah terakhir kita adalah untuk mencari nilai I1 dan I2-nya. Nah, pertama untuk lambda min 1,4, dia I1-nya adalah eksponensial lambda T. Karena kita sudah menemukan nilai lambda, maka tinggal kita tulis saja eksponensial min 1,4 T. Nah, kemudian di sini kita menggunakan I2. I2-nya tadi rumusnya adalah 1,16 dikali I1. 1,16 dikali I1-nya kan sudah kita temukan, ini eksponensial minus 1,4 T. Nah, tinggal dimasukkan saja. Begitu pula untuk yang lambda yang berikutnya, lambda minus 9,8. Nah, caranya sama,
I1-nya eksponensial lambda T, maka masukkan nilai lambda. Setelah itu I2-nya tinggal 1,16 E eksponensial min 9,8 T. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk penyelesaian pengaplikasian persamaan diferensial linear orde 2 di sebuah rangkaian RL. Nah, sekarang tinggal kita lanjutkan untuk pembuktiannya terhadap Tony. Kita ingin melihat bagaimana sih bentuk grafiknya. Oke, langsung saja kita kembali ke Tony. Sekarang kita melihat, jadi di sini kita sudah melihat teman-teman ada terdapat skripnya ya. Kita sudah masukkan skripnya untuk pembuktian bagaimana sih rupa atau bentuk daripada grafik yang sudah kita selesaikan tadi. Jadi seperti ini, mungkin teman ingin mencoba di rumah bisa melihatnya dan mengikutinya. Sekarang kita lihat saja bagaimana bentuknya. Nah, jadi untuk grafiknya sendiri dia seperti ini teman-teman. Bisa melihat, ini I1-nya yang berwarna biru dan I2-nya yang berwarna orange. Oke, itu saja mungkin untuk pembuktiannya atau untuk melihat grafiknya. Nah, kita kembali lagi ke materi yang tadi. Oke, jadi mungkin segitu saja teman-teman terkait tentang pengaplikasian persamaan diferensial linear orde 2 terhadap sebuah rangkaian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman bisa bermanfaat dan bisa digunakan di kegiatan sehari-hari dan membantu teman-teman dalam mengerjakan soal yang mungkin seperti itu. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya.